Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sebelum kita mulai sesi ceria kita pada hari ini, malah kita buka dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan mulai kita memperbarui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang literatur review. Mungkin di sini Pepo sedikit sharing aja dari ilmu yang dibagikan waktu pas dulu kuliah S2. Nah, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin berbeda ataupun ingin menambahkan, silahkan langsung saja. Nah, di sini kita mulai aja tentang literatur review. Nah, di sini mungkin udah pada tahu kalau misalnya buat apa sih itu literatur review itu sendiri. Nah, di sini mungkin adalah proses, jadi lebih ditekankan pada proses kita membaca literatur itu sendiri, lalu kita menganalisanya, kita mengevaluasi, dan kita menyimpulkan di situ dia intinya. Nah, lalu kita memberikan kritis, jadi ringkasan critical assessment kita, penilaian kita terhadap literatur yang kita baca tersebut. Lalu hal ini yang paling penting di sini untuk literatur review itu sendiri adalah dia harus sistematis. Nah, itu yang paling penting, sistematis ini sendiri yang membuat literatur review kita yang akan kita buat nantinya bisa dipegang oleh sekolah-sekolah lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan seperti itu. Dan juga harus eksplisit, yaitu tertulis secara langsung, jadi tidak implisit, tidak menyembunyikan arti. Jadi arti yang mau kita sampaikan itu langsung kita sampaikan dengan apa adanya seperti itu. Dan yang paling penting berikutnya yang harus dimiliki oleh literatur review itu sendiri adalah reproducible. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya seseorang layaknya kayak penelitian-penelitian di laboratorium kah itu, atau penelitian-penelitian klinis kah itu, dia itu harus dapat dilakukan kembali oleh orang lain dan akan mendapatkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain tersebut seperti itu. Jadi tingkat keakuratannya itu sendiri tinggi. Nah, gimana cara kita melakukannya itu sendiri? Makanya kita nanti akan mempelajari tentang metode untuk membuat literatur review itu sendiri. Nah, di sini kita lihat kenapa harus kita melakukan literatur review. Nah, itu kan sepertinya ibu-ibu dan bapak-bapak kan di sini juga sudah tahu seperti itu. Kita mau mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan apa yang sudah ditemukan oleh orang lain terkait apa yang mau kita teliti tersebut. Lalu kita juga memberikan kritikal ataupun kita kritisi terhadap penemuan mereka, baik itu terhadap kekuatannya, strength-nya, dan kelemahannya itu sendiri. Karena kan seperti kita ketahui, kalau penelitian itu kan pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita nggak bisa ngebalancein ini kekurangannya apa, ini kelemahannya apa, ini kelebihannya apa, nah itu nanti kita bisa jadinya bias dalam mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian yang disampaikan seperti itu. Nah, lalu kita di sini mungkin kita di sini lebih ke ininya kali ya, ke risetnya itu sendiri karena kita di bidang pendidikan. Nah, lalu bagaimana masuk ke tentang bagaimana cara melakukan literatur itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus mengklarifikasi dulu nih, menjelaskan review question kita itu apa. Jadi ibaratnya tujuan kita melakukan review dengan subjek ini itu sendiri apa, seperti itu. Ini lebih ke kalau tujuan penelitiannya seperti itu. Nah, ini makin sempit makin bagus. Nah, tapi mungkin karena jadinya kita bisa tahu sejauh ini tentang tema ini, sejauh inilah dia itu sudah dilakukan oleh orang lain seperti itu. Karena kalau misalnya makin banyak, tentunya nanti yang akan kita review juga akan semakin banyak seperti itu. Nah, lalu kita rencanakan cara kita akan mencari literatur review yang akan kita review itu sendiri. Nah, lalu kita lakukan pencarian secara berstruktur. Nah, dari sinilah nantinya, dari mulai kita merencanakan, dan setelah itu kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan, inilah yang menentukan literatur review kita ini reproducible atau bisa dilakukan kembali oleh orang lain. Nah, baru nantinya kita melakukan review terhadap judulnya itu sendiri dan terhadap abstraknya itu sendiri terlebih dahulu. Nggak usah langsung kepada full papernya, karena kita lihat dulu secara simpel dari abstrak dan juga dari judulnya itu sendiri terkait nggak dengan tujuan kita melakukan literatur review ini sendiri, seperti itu.
Nah, setelah kita, kalau misalnya kita udah memilah nih, oh ini yang masuk, ini yang tidak, seperti itu. Nah, baru kita lanjutkan ke berikutnya, baru kita baca. Jadi tidak harus semuanya, nanti kalau misalnya kita dapat ada 100 misalnya kayak gitu. Nah, kan nggak harus semuanya kita baca, seperti itu. Nah, setelah kita dapat, baru kita baca dan kita lakukan critical appraisal. Nah, di sini kita mengapresiasi ataupun kita menilai secara keseluruhan terhadap jurnal yang sudah kita, artikel yang sudah kita pilih nantinya. Lalu kita sintesis dan setelah itu kita tulis dari kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, yang pertama di sini adalah kita langsung masuk saja. Kalau terlalu cepat, tolong diberhentikan saja ya Bapak Ibu. Nah, ataupun kalau misalnya ada yang langsung mau ditanyakan seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke step pertama, yaitu clarify review question. Nah, di sini misalnya ada beberapa contoh nih, mungkin dia makin sempit, makin bagus, seperti itu. Nah, kita klarifikasi, kita itu misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mau ada penelitian, misalnya efek analgetik dari tumbuhan apa, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya efek analgetik ini makin sempit, makin bagus dia. Nah, misalnya seperti kita itu tuh maunya terhadap analgetiknya yang mananya, seperti itu. Nah, lalu di sini berikutnya apa intervensi-intervensi yang bisa digunakan, yang sudah digunakan untuk mengurangi apa nih kesalahan dalam peresepan oleh dokter-dokter junior yang baru di hospital, seperti itu misalnya yang lainnya. Jadi ini ibaratnya secara garis besar judulnya itu sendiri yang harus kita clarify. Jadi tidak ada yang bias, jadi kita tahu tujuan kita itu apa, seperti itu. Apa yang mau kita cari, ibaratnya di situ udah ada tujuannya. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih dari di sini. Nah, ini berarti kan ibaratnya kalau kita lihat di sini apakah dia itu sendiri ini bisa mengurangi. Jadi ada yang bisa kita nilai seperti itu. Ini terkurangi apa tidak? Apa yang akan terkuranginya? Dispensing error seperti itu ataupun yang ini. Nah, ini kita bisa melihat kalau kita mau tujuannya itu sendiri apa? Oh, terhadap efek terhadap penurunan peresepan error itu sendiri. Nah, jadi apa yang efek terhadap apanya? Terhadap intervensi yang diberikan itu sendiri seperti itu. Jadi harus jelas apa sih namanya nih variabel-variabelnya itu sendiri pada tujuan penelitiannya. Lalu kita rencanakan cara pencarian literatur kita itu sendiri. Nah, yang pertama kita jadikan, makanya kenapa riset question itu sendiri sangat penting, karena nantinya kita akan menjadikannya sebagai strategi pencarian itu sendiri. Dengan bagaimana? Dengan kita menggunakan kata kunci yang ada pada riset question kita itu sendiri. Misalnya kalau misalnya judulnya seperti ini, berarti apa nih yang menjadi keyword-nya itu sendiri, yaitu adherence, kepatuhan, dan juga pada end-stage renal disease-nya itu sendiri. Kalau pada what intervention have improved adherence to treatment in patient with end-stage renal disease, seperti itu. Jadi kata kuncinya itu sendiri yang paling penting, karena kata kunci ini nanti akan kita masukkan kepada database pencarian kita. Nah, di sini kita lihat di sini, misalnya kita buat dalam bentuk mind maps. Kita mau buat dalam bentuk mind maps itu sendiri, kan nantinya banyak tuh. Nah, kita maunya itu pada yang mananya, seperti itu. Nah, jadi kita mau lebih fokusnya pada apanya, karena akan banyak sekali, misalnya seperti ini, intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pada terapi ISRD. Nah, apa-apa aja tuh intervensinya? Tujuan intervensinya itu sendiri yang pertama untuk mengurangi, lalu apa aja sinonimnya itu sendiri, lalu ada untuk menilai kepatuhannya itu sendiri, lalu ada lagi nanti treatmentnya itu tuh berupa apa saja, ada dialisis, ada yang mana yang mau kita mau, seperti itu. Kalau dialisis pun, nah dialisis yang mananya mau kita ambil, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita punya riset question, lalu kita punya juga, udah kita pilih keyword pada riset question kita itu sendiri, nah baru kita lakukan pencarian pada database yang kita mau cari. Nah, di sini ada beberapa database yang memang sering digunakan, karena memang memiliki banyak sekali sumber-sumber atau sudah menjadi database utama lah, seperti itu dalam penelitian-penelitian ilmiah, apa aja seperti PubMed atau Medline, lalu ada MBES, ada IPA atau International Pharmaceutical Research, ada Cochrane Library, ada Biosis Preview. Nah, ini dia itu sebenarnya kalau misalnya
topik covernya ini sendiri, mungkin tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tercantum di sini. Akan ada juga hal-hal tidak tercantum di sini, juga ada pada database ini. Cuman di sini mungkin lebih fokusnya saja seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu sama bapak-bapak, nantinya kalau saran saya semuanya dicari. Karena dia itu tuh bakal hampir-hampir sama, tapi ketika di satu tempat ada, satu tempat lagi tidak ada seperti itu. Atau misalnya di 3 tempat itu tidak ada, tahu-taunya di tempat yang lain ada seperti itu. Jadi akan saling melengkapi seperti itu. Nah, kalau ini juga kalau yang paling lama itu dia itu adalah si PubMed dan Medline, yaitu dia mulai dari tahun 1950 dan dia akan diupdate secara tiap hari seperti itu secara kontinu. Jadi ada yang baru, selalu ada yang baru. Nah, kekurangannya sebenarnya di sini adalah semua yang ada di sini itu banyaknya dalam bahasa Inggris, tapi ada juga yang bahasa Indonesia. Nanti kita akan masuk ke cara pencarian yang bahasa Indonesia itu sendiri, cuman mungkin tidak akan terlalu banyak. Nah, itu sih minusnya seperti itu. Nah, di sini lanjut kita masukkan ke set database-nya itu sendiri. Nah, kita akan menggunakan kontur vocabulary jika dimungkinkan. Jadi kita hanya akan menggunakan kata-kata yang sudah kita tetapkan seperti itu. Misalnya kita mau mencari kidney failure. Nah, gagal ginjal seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan juga nantinya renal failure. Lalu ada lagi acute atau kroniknya atau end stage-nya kita bisa gunakan juga. Lalu atau bahasa lainnya adalah impairment atau dysfunction atau disease atau failure itu sendiri seperti itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan juga kalau untuk MASH-nya itu atau kata lainnya itu sendiri sebagai renal insufficiency. Jadi di sini ibaratnya lebih ke sinonim-sinonim yang bisa kita gunakan untuk mencari hal yang sama seperti itu. Sebenarnya database ini kalau disimpelkan dia seperti kamus kan ya. Jadi di kamus itu kita mau carinya itu arti dari apa. Nah, jadi misalnya kita mau cari sakit seperti itu ya. Nah, sakit ini sendiri, nah kan banyak tuh kata-kata yang bisa digunakan. Nah, jadi kita cari di kamusnya itu dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ketika ada penelitian yang tidak menggunakan kata sakit, tapi sebenarnya terkait dengan penelitian yang sedang kita cari, nah bakal dapat juga sama kita seperti itu. Jadi kita menghilangkan potensi tidak termasuknya apapun itu penelitian di luar sana yang menggunakan kata-kata selain yang akan kita gunakan. Nah, di sini kan ada nih ada hierarki-hierarki dari apanya, hierarki-hierarki dari terminologinya itu sendiri seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan. Nantinya pun sebenarnya ini bisa ada pada database yang akan kita gunakan. Jadi dia udah ada kok sebenarnya. Ini lebih ke penyempitannya nanti. Jadi kalau misalnya kita nanti mencarinya, misalnya seperti itu, kita mau mencari apa nih? Misalnya kita mau mencari tentang kidney failure itu sendiri. Nah, kidney failure ini sendiri kan berkaitan dengan renal insufficiency, seperti itu. Berikutnya lagi termasuk apanya dia, termasuk penyakit ke ginjal. Lalu ada lagi termasuk apa lagi dia, kita maunya itu sendiri, mau apakah fokus pada laki-laki atau perempuan saja, seperti itu. Nah, lebih seperti itunya. Nah, lalu baru kita buatkan communication. Nah, ini seperti kayak apa sih namanya nih pembagiannya. Jadi kalau kita mau mencari kepatuhan pasien terhadap penggunaan KB misalnya seperti itu. Nah, nantinya waktu kita masukkan ke dalam kamus kita atau database kita, nanti kan akan keluar tuh kepatuhan pasien terhadap penggunaan KB. Kita lihat, oh ada 100 penelitian seperti itu. Nah, agar kita tidak kehilangan penelitian-penelitian yang lain yang mungkin berkaitan, nah kita akan harus juga menggunakan ketidakpatuhan, kata-kata ketidakpatuhan. Jadi siapa tahu penelitian yang lain mereka itu mempublish tentang ketidakpatuhan, padahal kan sama aja intinya seperti itu. Jadi yang opposite-nya tapi masih berkaitan. Maka kita gunakan kepatuhan, ketidakpatuhan seperti itu. Nah, ini sama aja. Nah, lalu kita gunakan lagi, nah kita harus secara sistematik mencarinya. Nah, gimana secara sistematiknya itu sendiri, nanti kita lihat di contohnya. Nah, di sini, oke. Nah, ini nanti kita langsung prakteknya aja, gimana cara masukin and on or not ini sendiri. Oke, nah ini adalah contohnya. Nah, ini mungkin nanti waktu pas kita mencari, nah waktu pas kita nyari hepatitis,
Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hanya mencari hepatitis aja, ternyata ada sebanyak 55.000 sekian penelitian seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lebih simpelkan lagi, kita lebih sempitkan lagi, kita hanya ingin mencari penelitian yang tentang hepatitis dan juga di sana ada berkaitan dengan bosoprevir seperti itu. Nah, jadinya dia semakin kecil, yaitu cuma 131. Dimana kalau kita mau mencari bosoprevir doang, itu masih banyak 248 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita gabungkan dia, kita pakaikan N, jadi kita mau mencari di mana ada tentang hepatitis dan juga ada keterkaitan dengan bosoprevir ini sendiri. Maka nanti kita dapatkan 131 seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita mau mendapatkan ini kan kalau ini lebih kecil lagi, dia mau melihat efeknya antara bosoprevir dan telaprevir ini sendiri. Jadi dia menggunakan nantinya OR kata kuncinya seperti itu. Nah, lebih sedikit lagi dia. Nah, ini ibaratnya cara mencarinya. Nanti kita ini lebih ke prakteknya bakal lebih jelas. Oke, ini intinya. Nah, ini kita nantinya merecordnya. Jadi setelah kita dapatkan nanti berapa jumlahnya harus kita record juga bagaimana cara kita mencarinya. Nah, ini kita akan fokusnya pada riset strategi ini sendiri. Nah, di sini kan kita masukin nih, kita mencoba. Jadi kalau misalnya ini bagusnya kita nantinya kalau bisa Bapak Ibu sekarang bisa praktek sendiri di laptop masing-masing sangat bagus sekali. Atau kita nanti sediakan waktu yang untuk prakteknya saja seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan ke Medline. Jadi tinggal masukkan aja ke browser masing-masing Medline seperti itu. Nah, Medline dan PubMed ini sendiri dia hampir sama sebenarnya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu sebenarnya tanpa login itu sudah bisa tersimpan histori dari pencariannya. Tapi lebih baik kalau di login dulu. Jadi bagusnya buat account masing-masing. Gratis kok. Jadi dia buat account masing-masing, nantinya kita bisa tersimpan dan juga bisa kita trace back lagi dan bisa kita modifikasi kembali seperti itu. Nah, di sini kita masukin tuh nanti di strateginya itu sendiri. Nah, misalnya vancomycin lalu pakai apa atau misal sinonimnya yang lainnya, ada mereka yang menggunakan vancomycin saja atau vancomycin yang bagaimana tulisannya seperti itu dalam mesnya itu sendiri atau N. Lalu kita bisa gunakan lagi, kita mau fokusnya pada apanya nih, drug monitoring dari vancomycin seperti itu. Nah, lalu kita apa? Nah, ini lebih ke apanya sih, lebih ke bagaimana cara kita mendapatkan hasil 314 ini sendiri, seperti itu. Nah, nantinya keluar dia itu sebanyak 314 judul. Nah, kita seleksi berdasarkan judul dan juga abstraknya, nanti kita dapatkan hanya 11. Nah, 11 inilah yang nantinya kita akan literatur review-kan. Nah, di sini mungkin, Tekpo nanya, Tekpo. Yes. Scroll ke atas lagi, Tekpo. Yes. Kan tadi 300, yang 314 itu kan tampilan kalau kita masuk. Atau kita praktek aja langsung biar dapat gambarannya. Ya, terus habis itu, ini masih dulu Tekpo sebentar. Yang 11 ini nih, itu berdasarkan topik yang kita cari gitu, Tekpo? Iya, jadi kan waktu pas kita masukin judulnya itu, kan kita masukin keywordnya kan kayak, jadi vancomycin dan juga drug monitoring seperti itu. Nah, ataupun kata-kata yang ada kandungan TDM-nya. Nah, tapi kan itu dapat 314, tapi kan tidak semuanya ini yang masuk ke dalam kriteria inklusi ataupun kriteria eksklusi kita yang harus kita tentukan dulu juga. Nah, di sini makanya literatur review itu harus ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi juga. Tapi ini bisa kita seleksi nanti setelah kita dapatkan beberapa judulnya. Misalnya kayak gini, inklusi kita maunya hanya yang 10 tahun terakhir, atau kita maunya yang hanya tersedia full article gratisnya, atau kita maunya juga hanya yang TDM pada pasien rawat inap saja seperti itu. Atau kita maunya itu apanya lagi nih, misalnya hanya pada di Indonesia saja, atau kita maunya dia itu tuh hanya yang penelitian saja, jadi kita keluarkan review, kita keluarkan abstract conference, kita keluarkan case study dan segala macamnya seperti itu. Nah, kalau yang ini kan oke. Nah, nanti baru kita dapatkan nanti 11-nya kayak gitu, Kak. Jadi kita seleksi dari ini kita bisa hanya seleksinya itu tuh secara garis besar terhadap topik kita.
Tapi kalau misal kita mau menspesifikkan lagi, kita maunya tentang apa nih fokusnya. Nah, baru kita nantinya berdasarkan screening title, judul dengan abstraknya, seperti itu, Kak. Oke, lanjut. Nah, nantinya baru, jadi yang paling penting itu sebenarnya kita tetapkan inklusi dan eksklusi kriterianya itu sendiri. Kita maunya itu tuh yang apa-apa saja nih, seperti itu. Nah, baru setelah kita tetapkan inklusi dan eksklusi kita, baru kita nanti bisa dengan mudah melihatnya yang mana yang masuk, yang mana enggak dari judul dan juga abstraknya. Nah, baru kita eksklusikan seperti itu. Nah, ini tergantung kita pengen. Jadi, makin sama kayak penelitian kita di laboratorium, makin dia spesifik, makin baik, makin bagus. Karena kita bisa dengan mudah mengeliminasi penelitian-penelitian yang tidak kita perlukan, dan kita mudah memilih mana penelitian-penelitian yang terkait dengan literatur review yang mau kita lakukan, seperti itu. Nah, nanti kayak gini nanti ini jadinya. Jadi, misalnya kayak gini. Yang paling penting itu bakal dilihat kalau misalnya kita mau publish internasional tuh yang ini nih, search strateginya ini sendiri yang bakal sangat penting, yang bakal dilihatnya. Jadi di sini kita mau misalnya kita nyatakan berapa citasi yang kita dapatkan setelah kita lakukan pencarian dengan keyword yang kita gunakan. Lalu nantinya itu sendiri setelah kita lakukan hal itu, berapa yang kita keluarkan. Nah, ini kan kata dia nih setelah lakukan screening judul dan juga abstrak, ternyata yang dikeluarkan sebanyak 1.351. Nah, lalu setelah itu kita dapatkan 26 artikel, kata dia. Ternyata dari 26 artikel pun sudah dibacanya secara garis besar, hanya 8 saja yang memenuhi kriteria pemilihan dari literatur review yang akan dilaksanakan, seperti itu. Nah, inilah kesimpulan dari proses pencariannya, di mana dia menggunakan semuanya nih, seperti yang Epo sampaikan tadi, disarankan menggunakan semuanya karena dia akan berbeda dia. Misalnya kayak di Embase yang mendapatkan hasil pencariannya 951, sementara di yang lain makin kecil. Tapi ini banyak yang double-nya nih. Jadi ternyata yang di EPA ini sudah masuk ke Embase semua, misalnya kayak gitu. Banyak double-nya biasanya. Cuman ada beberapa kali yang ternyata yang di Embase ini tidak ada, yang di IPA-nya ada, ataupun kebalikannya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa, karena IPA yang paling kecil kita pakai IPA aja deh, kayak gitu. Karena di IPA ini pasti udah masuk juga ke Embase, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang yang di Embase ini ada dia, tapi di IPA-nya nggak ada, kayak gitu. Jadi bagusnya semuanya aja. Akhirnya kita cuma 8 yang kita lakukan literatur review, itu nggak masalah. Nah, baru nanti kita buatkan seperti ini dia. Di sini kita lihat nih, yang sudah di retrieve itu sebanyak 8 artikel. Nah, dari artikel ini sendiri kita buat, negaranya di mana, pelaksanaannya, misal seperti itu, atau jenis penelitian itu apa, apakah itu seperti intervensinya, ada survei kah itu, atau intervensinya itu sendiri double intervensi sesudah dan sebelum, ataupun hanya sesudahnya saja. Nah, itu kita bisa, ini membantu kita nantinya untuk melakukan assessment atau melakukan kritisasi terhadap artikelnya itu sendiri. Lalu tujuan dari penelitiannya masing-masing artikelnya itu sendiri juga apa. Nah, nanti baru kita lihat di sini apa sih namanya nih, hasil dari literatur review itu sendiri. Jadi ini kita buatkan kesimpulan dari literatur review yang kita lakukan. Nah, ini kesimpulannya, ini masih kesimpulannya. Ini sama kayak kita bikinkan dalam bentuk tabel kalau penelitian-penelitian dalam labor. Nah, ini cara kita mengkerucutkannya aja nanti nih. Kayak kita buat subbab-subbabnya itu sendiri. Nah, mungkin kita masuk ke sini dulu sebelum kita masuk ke subbabnya ini, karena subbabnya ini terpengaruhi dari cara kita mengekstrak datanya. Buat extraction table-nya ini sendiri. Jadi coba kamu buat judul penelitiannya, desainnya apa, metode penelitian itu seperti apa, populasinya pada apa, tempatnya di mana, intervensi yang diberikannya apa, hasilnya bagaimana, kelemahan dan kekuatannya itu apa. Nah, dengan membuat seperti ini, kita sendiri nantinya akan melakukan, nah itu akan dengan mudah melihat, kekurangan dari penelitian si ini itu ini, kelebihannya itu sendiri ini, walaupun hasilnya lebih baik daripada penelitian si A. Tapi kurangnya di sini kayak gitu. Nah, ibaratnya kan kalau kita membahas kedalaman dari literatur review itu sendiri kan di situ dia kepiawaian kita menyampaikan, menyimpulkan ini loh sebenarnya sejauh ini penelitian tentang hal tersebut
menyimpulkan kalau sebenarnya hal ini begini, seperti itu. Misalnya kayak yang Fora tadi menyatakan, oh ternyata kenapa di Indonesia itu masih kita gunakan apa tadi nama obatnya Fora? Metampiron. Pentampiron, kenapa kita masih menggunakan pentampiron? Karena ternyata penelitiannya itu sendiri, beberapa penelitian, misalnya kayak dari 8 penelitian, 5 penelitian yang menyatakan dia memang tidak terlalu berbahaya, misalnya. Nah, 3 penelitian inilah yang menunjukkan perbahayaannya dan itu signifikan. Nah, jadi ibaratnya kita harus balance di situ, seperti itu. Nah, ini nih bikin kita lebih mudah untuk melakukan kritisasinya itu sendiri atau appraisalnya itu sendiri. Nah, di sini apa sih PR-nya dalam melakukan literatur review itu sendiri adalah balancing antara kita mengappraisalnya itu sendiri dan mengkritisasinya itu sendiri. Jadi nggak ada yang nama penelitian terlalu bagus, nggak ada nama penelitian terlalu buruk. Nah, nama penelitian itu tuh kan memang ada bagus dan buruknya itu sendiri dan hasilnya seperti ini kayak gitu. Dimana kita bisa melihat kebaikan dan kebagusan dari penelitian itu. Nah, itu baru bagus literatur review-nya. Ini kan yang paling penting nih. Jadi nanti waktu pas kita masukkan ke database itu sendiri, memang bakal ada trial and error-nya. Jadi nggak bakalan langsung kita dapatkan, oh sekian ratus, misalnya gitu penelitiannya, enggak. Jadi kita ganti-ganti. Kalau misalnya kita gunakan terminologi ini, berapa yang keluar ya? Kalau kita menggunakan terminologi yang lain, berapa yang keluar? Kalau kita menggunakan N, sama kita menggunakan OR, atau kita menggunakan NOT, berapa sih yang keluarnya? Kayak gitu. Nah, ini kita memang trial and error, nanti kita lihat, oh ternyata yang paling sesuai dengan kita adalah yang ini, kayak gitu. Mungkin ini bagusnya langsung prakteknya, nanti bisa tahu perbedaannya. Nah, di sini nantinya gimana cara kita memudahkan untuk memilah dari misalnya 100 berapa artikel yang kita dapatkan. Nah, kita kategorikan aja yang mana yang sangat relevan, yang mana yang mungkin relevan, dan mana yang tidak akan relevan sama sekali. Oke, nah ini nggak masalah kok kalau misalnya kita cuma menyatakan literatur review kita hanya artikel-artikel yang bisa kita dapatkan full papernya. Tapi kalau misalnya tidak tersedia full papernya, kita tidak bisa mendapatkan itu nggak masalah, asal kita nyatakan di literatur review kita. Lalu ada yang untuk inklusi dan eksklusinya itu sendiri. Nah, misalnya kita mau menggunakan yang randomized counter trial aja, atau misalnya kita menggunakan partisipan yang lebih besar dari berapa, nah itu boleh kita gunakan tergantung kita maunya bagaimana. Tapi harus dieksplisitkan. Nah, ini yang paling eksplisit ya. Nah, mana dia lagi? Nah, ini mungkin hanya beberapa saran untuk bagaimana cara kita melakukan active reading ketika kita membaca artikel kita itu sendiri. Kita highlight-kan, kita underline-kan, kita tulis apa yang mau kita tanyakan, seperti itu. Oke. Nah, ini strength and weakness-nya. Nah, ini mungkin beberapa saran juga untuk bagaimana cara mempresentasikan hasil kesimpulan kita. Jangan membuat kayak list yang membosankan seperti pada John 2000 sekian menemukan ini, si Bailey menemukan ini, Norton menemukan ini, menemukan hal yang sama. Nah, itu kan sangat membosankan seperti itu. Jadi kita buat yaitu tuh langsung aja several studies, kita menemukan bahwa ini, lalu kita bikin dalam kurung siapa apa aja orangnya. Oke. Makin banyak kata makin bagus kayak gitu kan, padahal kan bukan. Makin simple, makin mudah dimengerti, itu bakal lebih baik seperti itu. 8 artikel. Nah, nantinya di 8 artikel ini kita buatkan kesimpulannya. Jadi kita buatkan tentang apa penelitiannya, metode yang digunakan, lalu di mana dilaksanakannya, populasinya berapa banyak, intervensi yang dilakukan apa, hasilnya bagaimana, kelebihannya dan kelemahannya itu apa. Jadi dengan hal ini, dengan membuat hal ini, kita bisa mempermudah kita dalam menyimpulkan ke 8 artikel tadi, ataupun berapa artikel kita sudah kumpulkan tadi. Jadi, oh ternyata artikel yang ini sama ya dengan yang ini. Nah, tapi dia bedanya itu hasilnya begini, nah kayak gitu. Jadi kita akan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing artikel, dan juga mencari kesamaan dan perbedaannya. Mungkin lebih seperti itu. Nah, nanti kita bisa memudahkan, oh ternyata kesimpulannya adalah seperti ini, gitu.
Nah, makanya di sini pun penelitiannya kayak gitu. Jadi misalnya tadi mana dia? Nah, makanya tadi kayak gini kan. Jadi kita itu ngelihat yang kalau penelitian XY ini dia menggunakan metodologi yang sama, di mana mereka menemukan seperti ini. Tetapi pada kebalikannya, pada X dan Y ini sendiri ditemukan juga hal yang berbeda pada penelitian W dan Z, misalnya seperti itu. Nah, yang menggunakan metode yang seperti ini. Nah, lebih kayak apa sih namanya itu memperkenalkan, oh ini lebihnya penelitian ini di sini, oh ini kurangnya di sini, walaupun hasilnya seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi penarikan kesimpulan kita nantinya, oh intervensinya itu bermanfaat. Nah, dari mana bisa kita trace back lagi, oh ternyata dia menilainya kayak gini. Nah, jadi makanya kalau waktu pas kita baca literatur review pun, nah itu kita nggak bisa langsung percaya juga. Nah, itu dia. Mungkin kalau sekarang kan kita kayak kebanyakan, oh dari literatur review itu sendiri dinyatakan kalau dia bermanfaat, misalnya kayak gitu. Nah, kita nggak bisa langsung iya juga kalau kita nggak baca full papernya. Jadi kita lihat dulu, ini si penulis ini yang bikin literatur review-nya balance nggak sih menilainya. Kalau ditemukan kata-kata bias ataupun nggak balance, itu sebenarnya nggak bisa kita gunakan untuk jadi dasar kita melakukan penelitian, seperti itu. Nah, jadi intinya literatur review yang paling baik itu adalah ketika si penulis ini bisa memberikan penilaian yang seimbang dari semua literatur yang dia dapatkan. Jadi kelihatan jeleknya, kelihatan bagusnya, kelihatan manfaatnya kayak gitu. Jadi bukan hanya manfaatnya aja atau bukan pun kejelekannya aja. Jadi kita cobakan di PubMed. Jadi tinggal langsung aja masuk ke PubMed kayak biasa. Kayak gini kan, PubMed biasa. Nanti yang lain juga kayak gitu, IPA dan lain-lain juga kayak gitu aja masuk. Nah, nanti di sini sebenarnya kalau kita langsung cari juga nggak masalah. Cuman nantinya kalau kita trace back lagi agak tuh nggak disimpan dia kayak gitu. Nah, bagusan langsung aja kayak bikin account dan itu tuh gratis dia kok. Nah, langsung sign in aja nanti. Nih kayak Epo kan, kalau Epo kan udah tersimpan di sini nih, langsung sign in. Nah, bagusnya dia itu di sini waktu pas kita sign in kita langsung ada nih yang punya kita kayak gitu kan, yang My NCBI ini. Nah, waktu pas di My NCBI ini udah tersimpan semuanya hasil pencarian kita itu sendiri. Nah, ini udah berapa kali try and error misalnya kayak gitu waktu pas pembukaan literatur review, misalnya kayak gini ya, kita lihat yang satu nih berdasarkan harinya juga ada dia. Harinya itu sendiri, lalu apa yang kita lakukan. Nah, kita lihat coba satu yang literatur review ini. Nah, di sini kita kan kelihatan nih, oh ada 118 kata dia, kayak gitu kan ya. Filter apa aja mau kita yang sudah kita gunakan. Oh, ternyata yang full text-nya itu ada 22, yang publish 5 tahun terakhir ada 4, yang dalam bahasa Inggris ada 102. Nah, ini tergantung filter yang mau kita gunakan nantinya. Nah, kita mau cek apa? Ini kan kalau hasil EPO. Nah, kita coba sebelum dapat hasilnya ya. Misal kita kayak gini. Nah, kita mau cari, nah ini bagusnya pakai yang advance. Pakai yang advance-nya, karena itu banyak yang bisa kita lakukan jadinya. Nah, ini builder ini sendiri, nanti kita mau otak-atiknya. Nah, misalnya kita mau masukin kayak Fora tadi, apa namanya obatnya, Fo? Metampiron. Metampiron. Nah, terus terhadap apanya dia? Metamizol. Metam? Oh. Satunya lagi apa? Safety. Safety-nya. Oh, safety met. Oh, jadi dia itu tuh bagusnya kita Safety. coba aja. Intinya kan try and error. Jadi jangan ragu-ragu buat mencoba-coba. Jadi di sini kita kan pakai nih, misalnya kayak gini kan. Nah, ini kan ada beberapa nih. Kita mau dia itu tuh yang abstraknya saja, ataupun nantinya itu sendiri yang all field-nya, atau nantinya kita mau yang mesh-nya aja kayak gitu. Atau misalnya kita mau yang ada text word dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau yang kayak gini, kalau kita udah yakin dengan mesh yang kita gunakan, pakai mesh. Tapi kalau tidak yakin dengan mesh yang kita gunakan, pakai aja yang all field-nya. Nah, kayak gini kan. Oke, nah di sini kalau misalnya kita mau menggunakan yang fungsi dari and dan or ini, kalau kita ganti atau not ini sendiri, nah ini lebih ke
kayak yang tadi, kayak yang sinonimnya ataupun yang kebalikannya. Misalnya kayak metampiron ini, kalau misalnya dia punya sinonim yang lain, kita pakai N. Metampiron dan apa, misalnya gitu. Kalau nama lainnya ada. Atau misalnya, kalau misalnya yang, apa sih namanya nih, kita mau, kalau nggak metampiron, kalau misalnya kita mau di jurnal itu harus ada kedua-duanya. Ada si metampiron, ada juga si obat yang lain. Misalnya kayak kita mau lihat efek kombinasi dari dua obat. Nah, kita menggunakan N misalnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang sinonim tadi, kita gunakan OR misalnya kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita langsung lagi berikutnya, kita mau fokus pada safety-nya. Nah, safety ini kan ada kata lainnya nih. Nah, kita mau safety-nya ini sendiri, ada sinonim lagi misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa tambahkan sinonimnya itu sendiri. Kita masukkan lagi. Nah, di sini sebenarnya bisa jadi apa, kita jadi acuan kita. Kalau kita lihat kan index list-nya, kalau kita menggunakan safety ini, oh ternyata ada sekian apa sih namanya artikel yang keluar nantinya kayak gitu. Atau kita mau menggunakan kata-kata yang lainnya, pakai slash atau segala macam, oh sekian yang keluar kayak gitu. Nah, ini tergantung kita aja nantinya pengennya yang mana yang kita apakan, yang pakai benefit kayak itu atau segala macamnya. Nah, ini makanya tadi yang aku sampaikan tadi harus pakai try and error itu sendiri. Kalau mau aman, kita pakai safety biasa, lebih apa sih namanya nih, lebih banyak jangkauannya kayak gitu ya. Nah, misalnya kita gini kan, langsung aja search. Langsung kita search. Nanti berapa sih yang kita dapat? Oh, ternyata yang kita dapat itu sebanyak 24. Nah, 24 penelitian. Nah, ini belum kita gunakan yang apanya lagi? Filternya. Kita menggunakan filter apa nih? Kayak filter yang masih aku gunakan sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan manage filternya itu sendiri. Jadi di sini bisa kita download historinya itu sendiri. Nah, jadi emang kayak coba-coba gitu aja dia. Nantinya kalau misalnya udah keluar, hasilnya kayak tadi dia. Ini hampir sama kayak Google, cuman ini bisa dipertanggungjawabkan, itu aja bedanya sih. Bisa dilakukan lagi sama orang lain. Kalau Google kan kayak belum tentu bisa sama hasilnya nantinya.